Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnama Putra Muhammad Rizky dan saya bersama Abang. Perkenalkan, nama saya Tri Ranwaji Pamungkas. Di sini kami akan menjelaskan tentang iman kepada Rasul Allah dan 2 landasan dalam Al-Quran tentang iman kepada Rasul Allah. 3 perbedaan Nabi dan Rasul. Iman kepada Rasul-Rasul Allah seperti halnya iman kepada kitab-kitab Allah, merupakan konsekuensi logis atau akibat langsung dari iman kepada Allah. Keberadaan Rasul-Rasul Allah ini juga terkait dengan keberadaan kitab-kitabnya. Para Rasul Allah inilah yang mendapatkan amanat menerima wahyu atau pesan-pesan Allah yang terkumpul ke dalam kitab, yang kemudian disampaikan kepada umat manusia umumnya. Rasul Allah adalah utusan Allah yang mengemban tugas sangat berat dari Allah untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat manusia. Rasul Allah ini juga disebut Nabi, yang berarti pembawa berita dari Allah untuk manusia. Nabi dan Rasul adalah manusia istimewa yang dipilih oleh Allah untuk tugas-tugas mulia yang tidak diberikan kepada sembarangan manusia. Karena itulah Allah selalu membimbing Nabi dan Rasulnya ini agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nabi dan Rasul ini juga memiliki sifat-sifat yang istimewa yang mengiringi tugas mereka yang amat berat. Iman kepada Rasul Allah. Pengertian iman kepada Rasul Allah. Untuk mengawali uraian tentang iman kepada Rasul Allah ini, terlebih dahulu dijelaskan pengertian Nabi dan Rasul. Kata Nabi berasal dari kata nabah, artinya pemberitahuan yang besar faedahnya, yang menyebabkan orang mengetahui sesuatu huruf hamzah yang kata nahbah, yang kemudian menjadi kata Nabi, memberi informasi tentang Allah. Nabi juga disebut Rasul yang artinya utusan kata Nabi, dan Rasul sering dipakai secara bergantian dalam Al-Quran. Orang yang sama tetapi kadang-kadang disebut Nabi, kadang-kadang disebut Rasul, bahkan sesekali disebut Nabi, Rasul sekaligus. Adapun sebabnya yang karena seseorang Nabi merupakan 2 kesanggupan, yaitu menerima pemberitahuan dari Allah dan menyampaikan risalah itu kepada manusia. Kesanggupan Nabi yang pertama disebut Nabi dan kesanggupan yang kedua disebut Rasul. Namun demikian, kata Rasul menyampaikan cakupan yang lebih luas karena para malaikat pun disebut Rasul. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Bagi umat Islam, Nabi dan Rasul merupakan sesosok yang dijadikan suri tauladan. Semua tingkah laku Nabi dan Rasul pantas dicontoh setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, mungkin masih ada sebagian orang yang belum memahami peradaban Nabi dan Rasul. Padahal semua Nabi tidak berarti merupakan Rasul, namun Rasul sudah pasti Nabi. Di sisi lain, secara etimologi, kata Nabi berasal dari kata nabah, yang berarti dari tempat yang tinggi. Sementara itu, pengertian Nabi secara umum ialah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapat kepercayaan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Jadi, wahyu yang diturunkan kepada Nabi kemudian tidak disampaikan kepada umatnya, tetapi wahyu yang disampaikan Nabi tersebut diamalkan oleh dirinya sendiri dan tidak ada kewajiban menyampaikan kepada umatnya atau kaumnya. Sementara kata Rasul berasal dari kata risalah, yang berarti menyampaikan Rasul.
menyampaikan. Rasul adalah seseorang yang diberikan wahyu dan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diamalkan oleh kewajiban menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Itulah sedikit gambaran tentang perbedaan antara nabi dan rasul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, perkataan, ucapan dalam video kami. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.